Halo semuanya, selamat pagi, siang, dan malam. Saya di sini akan mempresentasikan tentang karakteristik aplikasi komunikasi data. Perkenalkan, nama saya Setiawan Rahmadani. Dan saya akan membuat video ini tidak hanya sendiri, tapi dengan teman kelompok saya yaitu Muhammad Dafa. Halo, saya Muhammad Dafa Firanda Alfariski. Dalam video kali ini saya berperan sebagai editor. Ya, itu saja. Ya, akan saya hilangkan lagi. Ya, kami akan membahas tentang komunikasi data. Dan di dalam komunikasi data, kami akan membagi beberapa bagian. Yang pertama yaitu tentang definisi komunikasi data. Yang kedua, karakteristik komunikasi data. Yang ketiga, komponen komunikasi data. Yang keempat, elemen komunikasi data. Dan yang terakhir adalah media pengiriman. Ya, langsung saja kita mulai yang pertama yaitu definisi komunikasi data. Definisi komunikasi data dibagi menjadi dua, secara bahasa maupun secara istilah. Kalau dengan secara bahasa, kalau saya sederhanakan yaitu pembagian materi atau kumpulan fakta. Sedangkan secara istilah, komunikasi data adalah pertukaran data antara dua perangkat melalui media transmisi tertentu. Media transmisi yang digunakan sebagai media pertukaran salah satunya adalah kabel. Pertukaran data sendiri dapat tercipta apabila perangkat memiliki keterkaitan satu sama lain dalam sebuah sistem komunikasi, baik lokal maupun secara luas, yaitu internet. Pada dasarnya, komunikasi data merupakan proses pengiriman informasi di antara dua titik menggunakan kode biner melalui saluran transmisi, misalnya dengan komputer dengan komputer, komputer dengan peralatan, maupun peralatan dengan peralatan. Ya, itu adalah definisi komunikasi data. Lalu selanjutnya kita akan membahas tentang karakteristik komunikasi data. Ada beberapa bagian dalam karakteristik komunikasi data, yaitu pengiriman, akurasi, ketepatan waktu, dan jitter. Karakteristik yang pertama adalah pengiriman, yaitu sistem yang harus mentransfer data ke tujuan yang sudah ditentukan, dan kemudian data itu harus diterima melalui sebuah perangkat. Ya, yang kedua adalah karakteristik akurasi. Di karakteristik ini, sistem harus memberikan data yang akurat. Kemudian data akan diubah ke dalam transmisi. Yang ketiga adalah ketepatan waktu. Piranti atau penghubung perangkat harus mengirimkan data secara akurat pada waktu yang tepat. Apabila pengiriman terlambat, maka data tidak akan berguna, atau istilah kerennya sih transmisi real time. Yang terakhir dalam karakteristik komunikasi data adalah jitter. Jitter adalah karakteristik komunikasi data yang mengarah pada variasi waktu kedatangan data itu sendiri, sehingga menyebabkan kualitas data yang dihasilkan akan berbeda-beda. Lalu yang selanjutnya dalam komunikasi data adalah komponen komunikasi data. Ada 5 bagian di dalamnya. Apa saja? Mari kita bahas satu persatu. Pertama adalah pengirim. Berarti yang ingin mengirimkan data misalnya dari komputer ataupun dari handphone. Yang kedua adalah penerima, yaitu yang menerima data. Ya, perangkatnya juga misalnya komputer ataupun handphone. Yang ketiga adalah pesan. Pesan adalah informasi yang dipindahkan berupa apa saja, misalnya teks, angka, gambar, suara, video, atau kombinasi dari semua itu. Keempat adalah protokol. Ya, protokol adalah aturan-aturan yang harus disepakati oleh dua atau lebih alat yang dapat saling berkomunikasi. Tanpa adanya protokol, maka tidak akan terjadi sebuah hubungan atau komunikasi. Yang terakhir adalah media pengiriman. Dari semua yang sudah saya jelaskan tadi seperti pengirim, penerima, pesan, maka jika tidak ada media pengiriman, maka tidak akan bisa terlaksana hal tersebut. Media pengiriman adalah saluran yang digunakan untuk pengiriman data. Misalnya bisa melalui kabel, melalui cahaya maupun gelombang elektromagnetik. Itulah komponen-komponen komunikasi data. Yang selanjutnya adalah elemen komunikasi data. Menurut yang sudah saya cari di berbagai media, elemen komunikasi data memiliki beberapa bagian. Yang nomor satu atau number one
adalah sumber. Dalam bahasa Inggris adalah source. Source adalah suatu alat atau komponen yang dapat membangkitkan data atau informasi yang akan ditransmisikan. Dapat berupa alat input dalam komputer, dan alat ini dapat merubah informasi video, audio, atau teks menjadi saluran data untuk diproses pada sistem komputer. Yang nomor 2 yaitu pengirim atau bahasa Inggrisnya transmitter. Transmitter adalah alat yang memproses data atau informasi yang berasal dari source. Ya, berhubungan dengan yang tadi, agar dapat disalurkan oleh media transmisi ataupun sistem transmisi. Yang ketiga adalah sistem transmisi. Sistem transmisi adalah berupa jalur tunggal atau single transmission line atau jalur kompleks network yang menghubungkan sistem sumber dengan sistem tujuan. Secara fisik bisa berupa media wireless. Lalu yang keempat adalah receiver atau receiver, penerima. Ini adalah alat untuk menerima sinyal dari sistem transmisi dan diproses menjadi informasi yang dapat ditangkap atau diproses oleh tujuan, destination, yang akan kita bahas selanjutnya. Dalam bentuk fisiknya bisa berupa komputer personal. Lalu yang terakhir adalah tujuan atau destination. Destination berguna untuk menangkap informasi yang dihasilkan oleh penerima. Informasi yang diterima oleh perangkat tujuan selanjutnya diubah menjadi jenis informasi yang sama dengan informasi yang dikirimkan. Software aplikasi sangat dibutuhkan pada sistem informasi yang saat ini. Yang terakhir dalam bagian atau komponen dalam komunikasi data ini adalah media pengiriman komunikasi data, atau yang biasa disebut dengan media transmisi. Media transmisi dibagi menjadi dua. Yang pertama, media transmisi terpadu, dan yang kedua, media transmisi tidak terpadu. Kita akan bahas pertama dulu, yaitu media transmisi terpadu, yaitu media yang kasat mata, yang mentransmisikan sekaligus memandu data menuju tujuan. Contohnya media ini adalah kabel. Lalu yang kedua adalah media transmisi tidak terpadu, atau yang sering lebih dikenal adalah wireless. Media ini menggunakan sistem gelombang elektromagnetik dalam mengirimkan data atau sebuah informasi dari pengirim ke penerima. Beberapa media yang menggunakan wireless ini adalah seperti radio, TV, dan lain-lain. Ya, sekian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf, dan itu adalah bagian-bagian dari aplikasi komunikasi data. Sekian dari kami, terima kasih.